Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini kitab-kitab Allah, serta mencintai Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari macam-macam kitab Allah, kapan kitab-kitab tersebut diturunkan, kepada nabi siapa saja kitab-kitab tersebut diturunkan, serta apa saja isi dari masing-masing kitab tersebut. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa sih arti beriman itu. Nah, di sini arti iman adalah yakin atau percaya. Jadi kalau iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Nah, kenapa sih Allah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasul? Nah, tidak lain tidak bukan yaitu tujuannya sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Jadi di sini kitab itu diturunkan sebagai pegangan atau pedoman hidup. Semisal kita pergi ke Jakarta tanpa tujuan, tanpa pedoman, tentu akan terpontang-panting, salah arah, ataupun tersesat. Namun, kita hidup di dunia ini telah dibekali oleh Allah dengan kitab-kitab, sehingga kita tidak mungkin tersesat di dunia jika kita mengimani kitab-kitab tersebut. Nah, selanjutnya apa sih isi kitab tersebut? Kitab itu berisi wahyu Allah atau firman Allah. Nah, di sini firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu ada dua jenis, dalam bentuk kitab dan dalam bentuk suhuf. Apa sih bedanya kitab dan suhuf? Nah, kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sementara suhuf sama-sama wahyu Allah yang diberikan kepada Rasul maupun Nabi tidak wajib diajarkan kepada manusia. Jadi ini hanya untuk Rasul atau Nabi tersebut. Sementara perbedaan yang lain adalah kitab itu wahyu Allah yang dibukukan dalam bentuk buku atau kumpulan. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang tidak dibukukan atau dalam bentuk lembaran-lembaran. Nanti kita akan mempelajari perbedaan kitab dan suhuf di akhir bab atau di akhir materi. Selanjutnya, macam-macam kitab ada apa saja sih? Nah, ini macam-macam kitab. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat misalnya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nama Taurat ini artinya hukum atau syariat. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi Bani Israel saat itu. Karena apa? Bani Israel itu umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasanya Bani Israel. Kapan diturunkan? Diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. 12 sebelum Masehi, berarti ini sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Jika dijumlahkan dengan tahun yang sekarang, berarti sekitar kurang lebih 3200-an tahun yang lalu kitab ini diturunkan. Apa saja sih pokok-pokok isi kandungan kitab Taurat? Ada perintah mengisahkan Allah, perintah mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah patung, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, dan lain-lain. Ada 8 bentuk larangan dan 2 perintah. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 7, silahkan dibuka. Di situ lengkap. Ada 10 isi pokok kandungan kitab Taurat. Nah, ini kitab Taurat ya. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini diperuntukkan sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup Bani Israel atau umat Yahudi saat itu. Umat Yahudi itu umatnya Nabi Daud. Bahasa yang digunakan pun juga menyesuaikan, yaitu bahasa Kipti, bahasa sesuai dengan umat Yahudi tadi, umatnya Nabi Daud. Nah, diturunkan kapan? Diturunkan 10 abad ke-10 sebelum Masehi, berarti sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Kalau dijumlahkan zaman sekarang itu berarti sekitar 3000 tahun yang lalu.
lebih 3000 lebih tahun yang lalu. Pokok-pokok isi ajaran kitab Zabur apa? Berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani pada saat itu. Nah, bahasa yang digunakan dalam kitab Injil apa? Bahasa Suryani. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa apa? Kitab Injil yang sekarang itu berbeda dengan kitab Injil pada zaman Nabi Isa. Isinya sudah banyak yang berbeda. Jadi, kalian jangan sampai salah membedakan. Kitab Injil pada zaman Nabi Isa itu ya untuk kaumnya dulu. Kalau sekarang itu sudah beda. Diturunkan di Yerusalem pada permulaan abad ke-1 Masehi. Yerusalem itu Palestina, daerah Palestina. Kalau sekarang mungkin udah dikuasai Israel ya. Pada abad ke-1 Masehi, berarti ini tahun Masehi ini dihitung sejak kelahirannya Nabi Isa. Berarti mulai Nabi Isa berusia berapa tahun itu mendapat kitab Injil. Nah, itu mulai ini pada abad sebelum 100 tahun ke-100 ya berarti. Pokok-pokok isi ajaran kitab Injil adalah berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini diubah. Menjelaskan kalau akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini kelahiran Nabi Muhammad sudah dijelaskan dalam kitab Injil, bahwa besok ada Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad. Selanjutnya yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini jelas menyempurnakan, berarti penyempurna itu berarti jelas-jelas isinya lebih lengkap dibanding kitab-kitab sebelumnya. Berarti Al-Quran ini isinya lebih lengkap dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab. Diturunkan di mana? Di Mekah dan Madinah pada abad ke-7, yaitu antara tahun 611 sampai 632 Masehi. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jadi di sini perlu kalian perhatikan bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan langsung dalam bentuk buku, jatuh langsung sak paket buku gitu, enggak. Tapi diturunkan kadang 1 ayat, kadang 5 ayat, kadang 1 surat, atau kadang pun sebagian ayat. Nah, jadi berangsur-angsur, enggak langsung semua turun blek, enggak. Tapi tergantung, misal ada peristiwa apa, turun ayat itu, ada peristiwa apa lagi, turun ayat itu, sebagai petunjuk berangsur-angsur turunnya selama kurang lebih 23 tahun. Nah, bentuknya pun berbeda. Kalau dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam bentuk huruf yang terpisah-pisah, nggak seperti sekarang gandeng-gandeng, ada harokatnya, ada titiknya, nggak seperti itu. Karena apa? Karena perkembangan sastra zaman dulu tidak seperti yang sekarang. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat dan terbagi dalam 30 juz. Jadi kalau lihat sejarah Al-Quran dulu, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, terus ditulis oleh sahabat-sahabat ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di tulang belulang. Nah, itu pada zaman Nabi Muhammad dulu masih berserakan Al-Quran seperti itu. Terus kemudian pada zaman Abu Bakar mulai ada inisiatif mengumpulkan potongan-potongan Al-Quran yang ada di tulang belulang dikumpulkan, ada di batu dikumpulkan. Nah, kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf, artinya di kertas tulis kumpul. Pokok-pokok isi ajaran Al-Quran adalah berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, sejarah. Ini lengkap, paket lengkap. Ada akidah, ada akhlak, ada ibadah. Ibadah itu meliputi tata cara sholat, tata cara ibadah haji, dan lain-lain. Muamalah meliputi jual beli, ada utang piutang, dan lain-lain. Sejarah termasuk sejarah-sejarah Nabi, dan lain-lain ada di sini semua dalam kandungan Al-Quran. Nah, itu kitab Al-Quran. Selanjutnya, nah ini tadi
yang saya janjikan tadi. Suhuf ini bukan kitab ya, tapi lembaran yang lain. Nah, perbedaannya dengan kitab apa? Tadi udah saya sebutkan. Kitab yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, yang diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf tidak wajib diajarkan kepada manusia. Isi kitab lebih lengkap dan lebih sempurna daripada suhuf, jelas. Karena apa? Karena kitab itu lebih banyak isinya. Kitab dibukukan dalam satu kumpulan tulisan atau hafalan yang menjadikan utuh sebagai suatu kumpulan wahyu. Sedangkan suhuf tidak dibukukan dan dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi ini kitab dalam bentuk satu paket gitu ya. Kitab ialah wahyu Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya sebanyak 4 buah. Jadi kitab itu hanya 4 ini, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan suhuf itu lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Isinya apa? Pujian, zikir, nasihat. Kalau tadi kitab-kitab isinya apa? Isi tentang akidah, tentang ibadat, tentang syariat, tentang muamalah. Ya, suhuf ada macam-macam bentuknya. Ada macam-macam. Yang pertama, diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam menerima suhuf berjumlah 10 buah. Nabi Musa menerima suhuf 10 buah. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Tapi dalam sumber yang lain ada yang menyebutkan 10 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Sis menerima 50 suhuf. Namun ada yang menyebutkan 60 suhuf. Nah, siapa sih Nabi Sis ini? Nah, sebetulnya besok kita pelajari di bab iman kepada Nabi dan Rasul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa tanya dalam grup kelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.